Salam, Dek. Shalom Kak. Kakak bisa minta waktu sebentar saja? Bisa Kak. Di sini kakak punya kerinduan untuk menginjili saudara. Jadi di sini saya ada pertanyaan sama saudara. Kalau seandainya terjadi bencana alam yang sangat mengerikan di dunia, apakah saudara sudah percaya kalau saudara bisa masuk surga? Udah Kak. Kenapa saudara percaya? Ya pertama karena kebaikan Tuhan. Terus karena saya rajin beribadah, tidak membantah orang tua, sering menolong teman, kayak gitulah Kak. Iya, memang benar. Berarti menurut saudara itu saudara bisa masuk surga karena perbuatan saudara baik di dunia. Iya Kak. Ya. Tetapi di sini di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunialah maka kamu diselamatkan. Itu bukan bukan usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Berarti di sini kita diselamatkan bisa masuk surga bukan karena perbuatan kita. Karena terlebih dahulu saya bertanya sama adik, apakah adik memang nggak pernah gitu berbuat dosa? Karena dosa itu berasal dari kata harmatia, berarti keluar dari jalan Tuhan. Apakah saudara tidak pernah melukai hati Tuhan seperti bersungut-sungut, kadang malas berdoa, mungkin kadang malas mengikuti PA, berbohong sama orang tua? Pernah? Pasti pernah. Saya itu juga pernah. Itulah sebenarnya tuntutan Tuhan itu supaya kita bisa masuk surga ialah sempurna. Karena dan yang hanya sempurna itu hanya Yesus Kristus. Ibaratkan 1% aja kesalahan kita tidak layak di mata Tuhan. Walaupun kamu bilang tadi mungkin kamu merasa karena kamu berbuat baik di dalam kan. Jadi di sini nilai yang harus kita tempuh harus 100%. Berarti tidak ada yang bisa masuk surga, mungkin kayak gitu timbul di dalam benakmu. Itulah di sini tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena surga itu tidak dapat kita beli atau tidak pantas kita peroleh. Kamu kenal siapa Allah itu? Kenapa? Siapa? Allah itu Allah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu baik. Mungkin itu kan karena sering diajarkan Allah itu baik, maha pemaaf. Iya, memang benar. Allah itu baik, Allah itu kasih. Tetapi sebenarnya Allah itu kasih sekaligus adil. Dan mengapa kasih? Dia tidak ingin menghukum anaknya yang melakukan dosa, tetapi dia juga adil yang harus menghukum orang-orang yang berdosa. Jadi adalah di sini perbedaan antara yang baik, perbedaan orang yang sering melakukan perintah Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Ibaratkan kita di rumah, di keluarga, kalau kamu berbuat baik, otomatis kan orang tuamu senang gitu melihat kamu. Dan juga orang yang sering tidak mematuhi peraturan orang tuanya pasti akan dihukum. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ingin mengasihi umatnya, tetapi dia juga harus menghukum orang yang telah berbuat dosa. Upah dosa ialah maut. Neraka adalah bukti dari keadilan Tuhan. Orang yang melakukan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, akan dimasukkan ke neraka. Apa itu neraka? Panas, hanya ada penderitaan. Tetapi di sini ada menjadikan sebuah keselamatan, yaitu yang menawarkan surga. Bagaimana surga? Kayaknya pernah dengar itu surga itu di mana tempat tidak ada lagi kesedihan. Kita tidak perlu memikirkan apa yang besok kita makan. Tapi kalau di dunia itulah mungkin kita nanti kadang takut apa besok yang harus kita makan. Tetapi kalau di dunia itulah kalau di dunia. Tetapi kalau di sorga hanya kesenangan. Semua beralaskan dengan emas. Ada di Alkitab itu. Semua beralaskan dengan emas. Kalau akan ada nanti
mahkota yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah saudara ingin masuk surga dengan mendapatkan mahkota? Misalnya kalau adik di dalam dunia sabar, pemaaf, pasti ada mahkota dia. Kamu dicatat Tuhan orang yang penyabar, dikasihlah mahkota itu. Alangkah indahnya ya kan? Tetapi kalau di neraka hanya panas, hanya penderitaan yang ada. Tapi kalau di sini surga semuanya tentang indah, kebahagiaan. Kita hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah nanti kita kalau sudah menjadi kekeluargaan surga. Kewarganegaraan kita tidak lagi di bangsa Indonesia, tetapi di surga. Itulah janji keselamatan. Dan karena Allah itu kasih sekaligus adil, sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Itulah yang sering kita rayakan Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi umatnya, sehingga ia mengirimkan anaknya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Allah Yesus Kristus lahir secara manusia, dia merasakan penderitaan, dia merasakan sakit. Tetapi bedanya kita dengan Yesus ialah dia lahir dari Roh Kudus, sedangkan kita lahir dari, sebelum kita lahir saja sudah ada benih dosa. Jadi dia telah, apa yang Yesus lakukan, dia mati di kayu salib, dia dipaku, kakinya dipaku, kepalanya di mahkota duri, dihina, dicambuk, hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Hanya sebenarnya kita yang harus dihukum, tetapi ia menggantikan dirinya untuk dihukum karena ia mengasihi kita, anak-anaknya. Jadi di sini bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan, yaitu Tuhan tidak minta banyak, dia hanya minta supaya kita selalu mengandalkan dia, percaya penuh kepada dia bahwa dialah jalan keselamatan. Karena iman itu ada dua, iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Bagaimana iman yang tidak menyelamatkan? Yaitu iman seperti orang yang pakai kacamata hitam, melompat pada kegelapan, hanya ikut-ikut teman. Karena temannya beribadah ke gereja, dia pun ikut beribadah, ya udah ayolah. Terus ada juga yang iman itu hanya berakal budi. Dia pikir kalau dia bisa mempunyai mobil 5, rumah yang mewah, itu semua karena kehebatannya. Tidak disyukurinya itu karena Tuhanlah yang bekerja di dalam dia. Tidak, dia merasakan itu semua karena kebaikannya. Dan ada juga iman yang hanya sementara. Hari ini percaya, tetapi besok tidak lagi percaya. Dia tahu itu firman Tuhan, dia tahu berbohong itu salah, dia tahu bersungut-sungut itu pun salah, tetapi dia tetap melakukan. Ya udahlah, kan Tuhan Maha Pemaaf. Tetapi di sini saya menawarkan itu kita juga, kunci kita masuk surga itu ialah iman yang menyelamatkan. Tuhan telah memberikan kita anugerah yang cuma-cuma, yaitu surga. Tetapi kita untuk mencapai surga itu, kita di sini mungkin bertobat dari kesalahan yang selalu lalu kita lakukan, dan juga membuka hati kepada Tuhan, percaya penuh mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena jaminan kekal yaitu hanya ada pada Allah, kesetiaan Allah. Mungkin kalau di dalam kita hidup di dunia, mungkin saja aku bisa, hari ini aku balik kamu makan ya, tapi bisa jadi aku mengingkarinya. Tetapi kalau Tuhan itu Allah yang tetap setia, baik dalam perkara apapun. Jadi untuk menjangkau surga dan menjangkau untuk kita masuk ke surga itu ialah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Perlu kita ketahui, membangun hubungan dengan Tuhan itu sangatlah penting. Karena bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita percaya dengan Tuhan kalau seandainya kami tidak mengenal Dia, kalau seandainya kami tidak membuka hati untuk Dia. Jadi marilah di sini kita membuka hati kita, menjadikan Tuhan satu-satunya Juru Selamat kita. Karena
eh, hanya bersama Dialah kita bisa dapat memperoleh hidup yang kekal. Ibaratkan di sini bisa kita praktekkan, ibaratkan Tuhan memegang tangan kita, ini tangan Tuhan, ini tangan Lu, dan kita sama-sama memegang tangan. Aku adalah, ibaratkan aku Yesus. Tetapi lama kelamaan kamu pun melepas tangan, lepaskan tanganmu. Tetapi Tuhan selalu memegang tangan kita. Itulah bukti dari kasih Tuhan. Mungkin kamu nanti sudah kadang nggak percaya kamu sama Tuhan, Tuhan itu nggak baik, karena Tuhan mungkin dalam perkara yang kamu temui kamu hilang harapan. Tetapi Tuhan tetap bersamamu. Di sini Tuhan bersama kita. Sebenarnya Tuhan itu selalu bersama kita. Jadi marilah kita bertobat dari segala yang Tuhan tidak sukai dan membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai salah satu juru selamat manusia. Dan perlu kita ketahui, perbuatan baik kita di dunia ini tidak menjanjikan kita bisa masuk surga, tetapi dengan percaya penuh dengan Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa kita sudah bisa masuk surga, bukan. Karena iman tanpa perbuatan sama doang mati. Jadi menuruti perintah Tuhan, mengenal Tuhan, bertobat dan menerima Yesus sebagai salah satu juru selamat kita manusia, itulah janji, itulah kunci kita untuk bisa masuk surga dan kita menjadi kewarganegaraan surga. Dan sekarang apakah saudara menerima apa yang saya sampaikan ini? Apakah saudara masuk akal saudara gitu, mengerti gitu? Mengerti. Dan di sini apakah saudara mau bertobat dan menerima Yesus sebagai salah satu juru selamat kita? Menerima, Kak. Menerima. Jadi di sini kita satukan hati kita berdoa sama-sama, dan saudara mengikuti apa yang kuucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa. Pada sore hari ini Yesus, Pada sore hari ini ya Yesus, saya berserah atas dosa-dosa saya. saya berserah atas dosa-dosa saya. Ampuni saya ya Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Saya menyesal Saya menyesal dan akan meninggalkan segala perbuatan yang Tuhan tidak sukai. segala perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Mulai dari sekarang, saya yang bernama Ririn akan menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami manusia. sebagai Tuhan Juru Selamat kami manusia. Sembuhkan saya Yesus. Sembuhkan saya Yesus. Ubahlah saya Ubahlah saya dan perkuat saya dan perkuat saya dalam tubuh, jiwa dan roh. Mari Tuhan berkati saya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita bersama-sama berdoa. Saudara tidak perlu mengikutinya, saya aja yang mengucapkannya. Kita satukan hati kita. Bapa kami yang ada di sorga, pada hari ini hamba-Mu telah Engkau pakai untuk mengabarkan kabar sukacita-Mu, Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hebat lagi sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa buat saudara kami yang bernama Ririn Angela. Hari ini ia telah mengakui dosanya di hadapan-Mu Yesus dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Mari Tuhan, datanglah, lingkupilah saudara kami ini dengan darah-Mu yang mulia, dan penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hidup saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga dia juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, amin. Terima kasih ya saudara, karena saudara
telah mau saya injili, dan sekarang marilah kita bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.